Oke, shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Coba lambaikan tangannya, berikan senyuman kanan kirinya walaupun kita nggak bisa salaman. Mari kita berikan senyuman yang terbaik pada hari ini. Selamat hari Minggu. Kita kembali lagi beribadah di dalam minggu yang kedua. Puji Tuhan, kita dapat beribadah lagi di gereja ini. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita, karena saat yang paling indah itu adalah diam di dalam hadirat Tuhan Yesus. Dan kami yang tidak percaya bahwa kami saat di hadapan dan melewati menikmati kasih-Mu demi nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Saat indah Tuhan, ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Berdiri saudara. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, memandang wajah Yesus kekasih jiwaku. Haleluya.
Sebab kami ingin diam di dalam bait-Mu Tuhan Yesus, menikmati hadirat Tuhan. Lawa setiap kami Tuhan Yesus, pakai kami Tuhan Yesus sebagai alat-Mu Tuhan di dunia ini Tuhan. Kami mau merasakan hadirat-Mu hari ini Tuhan. Kami mau meninggikan nama-Mu di tempat ini Tuhan Yesus. Kami mau memuji nama-Mu Tuhan Yesus lebih lagi Tuhan. Sebab Engkau ajaib di dalam hidup kami, Engkau terlalu ajaib bagi hidup kami Tuhan Yesus. Tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Dan kami yakin dan percaya bahwa musibah ini, pandemi ini akan berlalu Tuhan Yesus. Dan kami yakin dan percaya juga Engkau melawat Indonesia Tuhan Yesus, setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk memuji meninggikan nama-Mu Tuhan lebih lagi Tuhan Yesus. Biarlah nama-Mu saja yang diagungkan Tuhan Yesus. Terima kasih. Yang percaya katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Yes. Karena tadi belum sempat ada yang terlambat, silakan beri senyuman lagi yang terbaik kanan kiri depan belakang. Yes. Mari kita memberkati dan kita yakin dan percaya bahwa Tuhan kita ajaib. Amin. Yes. Sebab Kau ajaib Tuhan. Haleluya.
Yes, mari kita bertepuk tangan, mari kita tinggi di hadapan Tuhan. Yesus ajar, Tuhan pun ajar, kasih-Nya ajaib. Haleluya, Yesus ajar, Yesus ajar, Tuhan pun ajar. Tetap sekali lagi, Yesus ajar, Yesus ajar, Tuhan ku ajar, kasih-Nya ajaib bagiku. Haleluya, Yesus ajar, Tuhan ku ajar, rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah, tak berubah.
saudara. Yes. Akan bisa setiap hari. Haleluya. Katakan, this is my now. Yesus ajaib yang berkuasa. Ada mujizat, ada mujizat. Sebab Yesus ajaib. Sekali katakan, Yesus ajaib. Yesus ajaib yang berkuasa. Haleluya. Ada mujizat. Sebab Yesus ajaib. Mesti memuji Tuhan. Haleluya. Baik kita nikmati kasih-Nya sepanjang hari. Yes. Haleluya. Sekali kita katakan, Yesus ajaib, Dia yang berkuasa. Yesus ajaib yang berkuasa. Ada mujizat. Sebab Yesus ajaib. Yesus ajaib. Yesus ajaib yang berkuasa. Ada mujizat. Hari ada mujizat. Ada mujizat. Lagi ada mujizat. Ada mujizat. Sebab Yesus ajaib. Udah Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Masih kuat berdiri saudara? Amin. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita agungkan nama Tuhan. Katakan, sebab Kau layak ditinggikan di agung. Sebab Kau layak terima mujizat. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala.
layak, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala. Sebab Kau layak, terima puji, bersyukur Tuhan, terima kasih. Kami sangat terharu Tuhan, baik. Kami boleh ada sebagaimana kami ada karena kasih karunia Tuhan yang menyertai kami. Oleh karena itu kami lebih lagi Tuhan minta belas kasihan Tuhan buat bangsa kami, bahkan juga dunia. Kami butuh belas kasihan Tuhan. Tuhan ajar kami banyak melalui masa pandemik ini, supaya kami menjauhkan berhala-berhala dalam hidup kami yang mungkin seringkali kami tidak sadari Tuhan itu menjadi idola kami lebih daripada Tuhan. Tapi biarlah Tuhan melalui pandemik ini kami boleh lebih berhikmat, kami boleh lebih bijaksana, kami boleh lebih memiliki pengertian akan Tuhan, lebih mengenal Tuhan, lebih mengenal kuasa-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini merupakan minggu kedua kami boleh beribadah bersama-sama di dalam gereja-Mu Tuhan. Kami rindu lebih lagi Tuhan, kedepannya kami boleh leluasa beribadah kepada Tuhan. Kami boleh lebih lagi Tuhan beribadah dengan sukacita, dengan sorak-sorai tanpa dibatasi oleh physical distancing Tuhan. Kami berdoa, kami minta kemurahan Tuhan. Kami minta kemurahan-Mu menyertai kami, karena kemurahan-Mu itu lebih daripada hidup. Terima kasih Tuhan. Bibirku akan terus memegahkan Engkau. Pagi hari ini kami mau dengar firman Tuhan. Berbicaralah bagi masing-masing kami. Kami siap diberkati Tuhan, kami siap dilawat Tuhan, kami siap dijamah oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Yang katakan, sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Silakan duduk. Wow, jauh lebih banyak. Kita berdoa terus. Walaupun di masa PSBB transisi new normal, ternyata kasus makin meningkat. Saya dengar di Malaysia udah mulai dibuka lockdownnya, tapi dengan kasus perharinya di bawah 7. Kalau kita masih 1000, udah mau dibuka. Bapak Ibu jangan seperti anak yang dikejar ya, mau dibuka, mau dibuka, yes, haleluya, kita bisa ngomong lagi. Saya bilang istri saya, mau dibuka kayak tempat rekreasi mau dibuka, kita di rumah aja. Rekreasi paling murah, betul? Amin. Ya. Hari ini kita akan sama-sama belajar kepada firman Tuhan, masih bicara tentang totalitas. Judul khotbah saya adalah totalitas dalam beribadah kepada Tuhan. Rupanya di antara kita yang merasa kangen ibadah di gereja, yang merasa kangen, yang datang ya kangen ya. Ya, kenapa kita bahas totalitas beribadah? Ternyata di masa pandemi ini Tuhan ajarkan banyak dalam hidup kita. Rupanya di antara kita yang merasa Tuhan ajar banyak dalam hidup saya. Oh ya, aku dimurnikan Tuhan, aku dipulihkan Tuhan,
Aku lebih banyak waktu sama keluarga. Ya, come on. Saudara yang stay at home, mari feel at home. Karena banyak orang stay at home tapi feel in hell. Oh iya, tinggal di rumah tapi L4, lu lagi. Wah, ketemunya lu lagi. Bangun pagi biasanya aku langsung ke kantor, gak ketemu istri, gak ketemu anak. Haleluya. Sekarang stay at home, lu lagi. Ya Tuhan izinkan kita, Tuhan murnikan kita. Amin. Minggu lalu kita sudah belajar dari Bapak Gembala tentang bagaimana totalitas iman dari seorang wanita yang mengalami perdarahan selama 12 tahun. Nah, minggu ini kita belajar tentang totalitas dan beribadah kepada Tuhan. Mari kita lihat ayatnya. Yosua pasal yang ke-24. Mudah-mudahan saya bisa selesai 30 menit. Kemarin Ibu Irin 40 menit. Karena terbiasa, kalau online itu cepat saudara. Entah kenapa, kalau online itu 30 menit selesai. Wah, udah habis ya, padahal kabusnya banyak. Tapi kalau offline gini 3 poin aja kadang bisa udah bersambung minggu depan, gitu ya. Nah, Yosua pasal 24 ayat 14 sampai 15. Terlihat tulisannya? Kalau tidak terlihat bisa baca di Alkitab saudara. Saya akan baca 14, saudara baca 15 ya, sama-sama ayat 15. Saya akan bacakan dulu. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan sama-sama. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Amin. Saudara perhatikan ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik, mungkin saudara bilang, oh ini semua bisa ya nih. Saudara bilang gitu, ngapain ke gereja? Tetapi jika kamu anggap tidak baik, ya banyak orang mungkin ketika sebelum pandemi, ngapain ibadah di gereja, kita masih bisa online. Hanya benar-benar Tuhan izinkan ya ibadah dari gereja, ibadah online. Tuhan benar kan? Ibadah online aja cukup. Ya, kita dimurnikan saudara. Nah, saudara dikasih Tuhan, kita perlu ngerti kebenaran firman Tuhan. Kata ibadah di sini bukan sekedar saudara pergi ke gereja. Kata beribadah di sini artinya saudara mengabdikan hidup saudara kepada Tuhan. Jadi artinya gini, ayat yang ke-15, pilihlah hari ini kamu mau mengabdi sama Tuhan atau mengabdi kepada yang lain. Ya, seorang hamba Tuhan katakan gini, kalau kita tidak menyembah Tuhan, kita akan menyembah yang lain. Kenapa? Karena manusia adalah makhluk roh. Manusia adalah makhluk yang menyembah. Ya, kalau kita tidak menyembah Tuhan, saudara akan menyembah yang lain. Mungkin uangmu kau sembah, mungkin pekerjaanmu kau sembah, saudara. Yang menjadi berhala dalam hidup kita. Makanya kita perlu mengerti kebenaran firman Tuhan ini. Bukan sekedar pergi ke gereja, tapi hati kita, hidup kita dedikasikan buat siapa? Pilihlah hari ini, kata Yosua. Nah, totalitas, saya akan ulas sedikit. Pengertian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia minggu lalu sudah dibahas. Itu artinya keutuhan, keseluruhan, kesemestaan. Nah, kesemestaan itu universe. Ada yang tahu jumlah total planet? Ada yang tahu? Yang belajar IPA? Saya juga nggak tahu. Cari di Google aja. Saya ingat banget ya dulu ya. Jumlah planet di tata surya. Ada yang masih ingat jumlah planet tata surya ada berapa? Sekarang 8, 27. Meiji. Sorry. Sekarang 8. Sekarang berapa? 8. Pluto hilang ya? Pluto bukan dianggap planet ya? 8 atau 13? Kalau salah 13. Bertambah. Ada orang dulu, ada dulu jawab 10, salah. Ada yang jawab 13, disalahin. Ternyata jadi 13. Anak ini bilang gini, oh ternyata dulu saya bukan salah, ternyata saya visioner. Ya, jumlah keseluruhan menurut Merriam-Webster, kapasitas, kualitas yang menyeluruh. Jadi kalau saya rangkumkan, totalitas itu artinya apa? Klik, next slide. Totalitas itu artinya kualitas ditambah
kapasitas. Kita sudah belajar kualitas ya. Kualitas kerajaan, kualitas yang teruji. Kita juga sudah belajar kapasitas, bagaimana kita mengembangkan kapasitas dalam diri kita. Totalitas itu artinya kualitas saudara yang terbaik plus kapasitas yang kamu punya, kamu berikan buat Tuhan. Itu namanya totalitas. Contohnya nih, seorang penyanyi mungkin dia bisa 7 oktav dia nyanyi. Dulu ya Mariah Carey bisa 7 oktav. Sekarang nggak bisa, dia cuma 4 oktav sekarang. 4 atau 5 oktav dia turun. Dia bisa 7 oktav. Ketika dia nyanyi mungkin dia cuma pakai 1 oktav, 2 oktav. Itu totalitas belum? Belum. Padahal karena dia punya kapasitas nyanyi sampai 7 oktav, itu namanya totalitas. Gitu. Saudara bisa main musik sebagus mungkin, tapi karena ya mungkin saudara asal-asalan main, jadinya nggak totalitas. Makanya kita perlu totalitas. Totalitas itu bicara tentang kualitas yang terbaik ditambah kapasitas yang kita punya. Kapasitas gedung ini berapa? Kurang lebih, ini 450. 450 itu posisi yang nyaman. Kalau mau nggak nyaman, kumpul semua 600 juga masuk. Di atas mungkin tumpuk cuek ya. Tapi kalau mau nyaman itu 450 kurang lebih ya. 450 sampai 500 kurang lebih. Nah, sekarang udah totalitas belum? Belum, karena belum terisi, masih banyak yang kosong. Ini masih jaga jarak. Dulu kita ya nggak boleh jaga jarak ya. Kalau jaga jarak kayak lagi musuhan. Sekarang harus jaga jarak. Nah, sekarang harus jaga jarak. Nah, saudara dikasih Tuhan, totalitas itu kualitas ditambah kapasitas. Nah, kita lihat di dalam Yosua pasal yang ke-24. Ini menarik sekali, saudara. Ada yang pertama dikatakan gini. Saya akan bahas perikop ini, saudara. Kemudian Yosua mengumpulkan semua suku orang Israel, dikatakan di Sikhem. Dipanggilnya para tua-tua orang Israel, para kepalanya, para hakimnya, dan para pengatur pasukannya. Lalu mereka berdiri di hadapan Allah. Yang dipanggil itu leader. Sama Yosua dipanggil semua. Karena kalau leadernya dipegang, leadernya bisa turun ke bawah, betul? Perhatikan baik-baik. Saudara sebagai pria, di sini banyak bapak sebagai kepala keluarga. Kalau kita sebagai kepala keluarga, sebagai ayah, kita totalitas buat Tuhan. Mudah bagi saudara menjangkau istri dan anak-anakmu untuk totalitas buat Tuhan. Tapi kalau bapaknya nggak totalitas gimana? Ya repot. Ini dipanggil para leader. Yosua panggil siapa? Para pemimpin. Bukan anak sekolah minggu yang dipanggil, para pemimpin. Nah, supaya apa? Bisa mengajarkan kepada bawahnya. Kita sebagai orang tua. Halo, saudara sebagai bapak, saudara sebagai ibu, mungkin belum udah nggak punya suami misalnya, saudara sebagai ibu, sebagai single parent, saudara totalitas buat Tuhan. Ketika saudara sebagai ibu totalitas buat Tuhan, anak-anak lihat saudara, wah orang tuaku punya spirit yang luar biasa. Karena sedikit banyak anakmu akan tiru hidupmu, sedikit banyak anakmu akan tiru imanmu. Sedikit banyak anakmu akan tiru spirit dan semangatmu. Amin. Amin, saudara. Amin. Mengadakan perjanjian di Sikhem. Coba kita lihat Sikhem itu artinya apa? Bukan sebuah kebetulan di Sikhem. Arti kata Sikhem itu artinya back or shoulder, bahu, pundak, memikul, memanggul. Pernah lihat orang minggul semen, pikul semen, beras, dipikulnya di mana? Di bahu atau di belakang? Ya? Di bahu atau di belakang? Bahu. Betul ya? Di bahu. Itu artinya apa? Totalitas beribadah kepada Tuhan merupakan tanggung jawab kita semua yang harus kita pikul. Halo. Di bahu saudara itu ada tanggung jawab untuk kita apa? Mengabdi buat Tuhan. Bukan sebuah kebetulan di Sikhem. Arti katanya adalah memikul. Come on, setiap kita memikul tanggung jawab untuk apa? Totalitas buat Tuhan, totalitas melayani Tuhan, totalitas mengasihi Tuhan, totalitas beribadah kepada Tuhan. Nah, saya akan bagikan saudara. Poin yang pertama, Yosua hendak memperbarui komitmen umat Tuhan dengan Tuhan dalam totalitas beribadah. Tentunya buat setiap kita. Kenapa? Yang pertama, karena Tuhan telah memilih dan menetapkan Abraham, Ishak dan Yakub atau Israel sebagai umat pilihan. Kita lihat ayat yang kedua, Yosua pasal yang 24 ayat 2 sampai ayat 4.
Berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel, dahulu kala di seberang sungai Efrat, disitulah diam nenek moyangmu, yakni Terah, ayah Abraham dan ayah Nahor, dan mereka beribadah kepada Allah lain. Abraham sebelum dipanggil Tuhan, dia sembah siapa? Allah lain. Dikatakan, tetapi aku mengambil Abraham, bapakmu itu, dari seberang sungai Efrat dan menyuruh dia menjelajahi seluruh tanah Kanaan. Aku membuat banyak keturunannya dan memberikan Ishak kepadanya. Kepada Ishak kuberikan Yakub, dan Esau kepada Esau kuberikan pegunungan Seir menjadi miliknya, sedang Yakub serta anak-anaknya pergi ke Mesir. Perhatikan, Tuhan mengambil Abraham. Perhatikan, kita semua yang ada di sini, itu pekerjaan Tuhan mengambil kita satu persatu. Amin. Tuhan ambil kita, Tuhan pilih kita, Tuhan tetapkan kita. Surat Efesus katakan, yang pasal yang pertama ayat yang keempat, sebab di dalam Dia, sama-sama kita baca ini ya, 2, 3. Sebab di dalam Dia apa? Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya apa? Kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Jadi kita semua yang di tempat ini, kita adalah orang-orang pilihan Tuhan. Oleh karena itu kita harus totalitas mengabdikan hidup kita buat Tuhan. Kenapa? Kan Dia sudah pilih saya. Saya mau katakan, gak semua Tuhan pilih, gak semua orang Tuhan pilih, tapi kamu yang ada di tempat ini, kita semua dipilih Tuhan. Masih gak mau ibadah? Masih gak mau sungguh-sungguh buat Tuhan? Dipilih oleh Allah. Perhatikan, sebelum dunia dijadikan, karena Dia punya purpose, punya tujuan supaya apa? Kita kudus. Jadi Yosua memperbarui komitmen umat Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan. Kenapa? Tuhan sudah pilih nenek moyang kamu, Abraham, Ishak dan Yakub. Artinya apa? Kamu juga generasi yang terpilih, chosen generation. Bangsa yang terpilih, umat yang terpilih, generasi yang terpilih. Kita sudah dipilih Tuhan. Perhatikan, bilang kanan kirimu, kamu orang pilihan Tuhan. Apa bukan? Kita orang pilihan Tuhan, amin? Pasti kan kita orang pilihan Tuhan. Jaga pilihan Tuhan itu dengan baik. Kita lihat yang kedua. Kenapa kita perlu totalitas buat Tuhan dalam beribadah? Umat Israel dikatakan Tuhan telah membebaskan umat Israel dari perbudakan di Mesir dengan disertai perbuatan-perbuatan yang ajaib. Kita lihat ayat yang kelima sampai ayat yang ketujuh. Lalu aku mengutus Musa serta Harun dan menulahi Mesir seperti yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Kemudian aku membawa kamu keluar setelah aku membawa nenek moyangmu keluar dari Mesir, dan kamu sampai ke laut. Lalu orang Mesir mengejar nenek moyangmu dengan kereta dan orang berkuda ke laut berlaut. Sebab itu berteriak-teriaklah mereka kepada Tuhan. Maka diadakannya gelap antara kamu dan orang Mesir itu, dan didatangkannya air laut atas mereka, sehingga mereka diliputi, dan matamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan terhadap Mesir. Sesudah itu lama kamu diam di padang gurun. Perhatikan, alasan yang kedua kenapa kita perlu totalitas. Kenapa Yosua ingin memperbaharui umat Tuhan, umat Israel, untuk beribadah kepada Tuhan? Karena Tuhan telah membebaskan umat Israel dari perbudakan. Kita juga sudah dibebaskan oleh Tuhan. Ini kabar baik buat setiap kita. Kita sudah dibebaskan oleh Tuhan. Dikatakan dalam Roma pasal yang 6 ayat yang ke-18, ya, Tuhan telah membebaskan kita dari perbudakan dosa dan kita jadi hamba kebenaran. Sama-sama kita baca lagi ayatnya. 2, 3. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba apa? Kebenaran. Kamu telah dimerdekakan. Oh, saya merasa merdeka kok. Kayak merasa dijajah. Kita dulu dalam perbudakan dosa. Ada istilahnya bucin. Apa itu bucin? Hah? Apa itu bucin? Budak cinta. Wah. Halo, anak-anak generasi milenial, anak-anak ABG, jangan mau jadi bucin. Budak cinta alias buta cinta. Kalau kamu budak cinta, kamu jadi buta cinta.
Ya, saya lihat ada satu tayangan di acara Net TV. Ini kisah orang-orang bucin katanya. Digambarin ceritanya pasangan cowok sama cewek anak muda lagi jatuh cinta, lagi bermesraan. Ceritanya si ceweknya mau menyeberang sawah, gitu ya. Si cowoknya ini wah rela memberikan tubuhnya. Gimana caranya? Dia merebahkan diri di sawah gitu. Jadi ini sawah. Tengah-tengahnya itu kan suka ada buat saluran air ya. Dia rebahkan supaya jadi jembatan buat si ceweknya. Segitunya. Oh lebay, itu baru pacaran, nanti kalau udah nikah. Kemudian apa? Dia rebahin. Wah, dia rebahin. Dilewatin sama ceweknya. Ambrus dua-duanya. Terus ada yang komen, "Mas, itu otaknya mau dijual nggak? Kalau nggak dipakai, saya beli." Orang-orang bucin katanya. Apa itu bucin? Budak cinta. Budak cinta. Kalau anak muda, jangan mau jadi budak cinta. Ya, jangan mau jadi budak cinta, diperbudak sama cinta. Kamu kalau nggak telepon aku, awas ya. Nah itu udah mulai diperbudak ya. Kamu harus temenin aku sampai aku tidur. Nah itu diperbudak. Ciri-ciri cinta yang memperbudak hidupmu. Saya mau katakan, cinta yang sejati itu membebaskan kita, tapi mendidik kita. Allah mengasihi kita apa adanya, betul. Dia terima saudara apa adanya, betul. Tapi dia tidak mau kita tetap apa adanya, karena kasih Tuhan itu mengubahkan hidup kita. Ya, jangan mau diperbudak lagi. Kita sudah dimerdekakan. Mari beri hidup kita, mengabdikan hidup kita buat Tuhan sepenuhnya. Saya harus totalitas buat Tuhan. Kenapa? Dulu saya diperbudak oleh dosa. Sekarang jadi hamba kebenaran. Sekarang saya sudah dibeli oleh Tuhan. Saya jadi hambanya Tuhan. Mari berikan hidupmu totalitas buat Tuhan. Yang ketiga, saudara. Kenapa? Yosua ingin memperbarui komitmen umat Israel dalam totalitas beribadah. Karena Tuhan telah memunahkan atau mengalahkan segala musuh-musuh Israel. Yosua pasal 24 ayat yang ke-8. Kita lihat dulu ayatnya. Yosua pasal 24 ayat yang ke-8. Aku membawa kamu ke negeri orang Amori yang diam di seberang sungai Yordan, dan ketika mereka berperang melawan kamu, mereka kuserahkan ke dalam tanganmu, sehingga kamu menduduki negerinya, sedang mereka kupunahkan dari depan kamu. Luar biasa. Sama halnya kalau Tuhan di pihak kita, siapakah yang akan sanggup melawan kita? Amin. Tapi jangan kayak gini. Siapa yang sanggup melawan kita? Ini coronavirus, Aku sanggup. Itu goblok juga. Itu namanya tidak berhikmat. Coba kita lihat Roma pasal 8 ayat 31, bagus ya ini. Sama-sama kita baca lagi. Yuk, 2, 3. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ini kalimatnya kalau sekilas kita baca kayak songong ya. Siapa yang sanggup lawan gue? Artinya apa? Ini menggugah iman kita, menguatkan kita di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah kesukaran. Ya, kalau suruh baca ayat-ayat sebelumnya, ayat-ayat sesudahnya. Kelaparankah, ketelajangankah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Amin. Perhatikan, jika Allah di pihak kita, makanya jadikan Tuhan sebagai koncomu. Apa itu konco? Temanmu, sekutumu. Kalau Tuhan di pihak kita, siapa yang berperang? Tuhan yang berperang. Firman Tuhan katakan kepada orang Israel apa? Yosua bilang apa? Dikatakan, ya sehingga maka kuserahkan ke dalam tanganmu, sehingga kamu menduduki negerinya, sedang mereka kupunahkan dari depan kamu. Bahkan di dalam ayat yang lain dikatakan Tuhan berperang ganti kamu. Kamu cuma lihat saja. Oh, luar biasa. Saudara mau? Saudara cuma lihat saja dan Tuhan kerjakan sesuatu dalam hidupmu. Tuhan kerjakan sesuatu dalam hidupmu. Amin. Mari kita totalitas buat Tuhan. Kenapa? Karena kita adalah orang-orang yang menang, bahkan lebih daripada pemenang. Lebih daripada pemenang. 1 Korintus 15 ayat 57, ada nggak ayatnya?
15 sampai 57. Nah, sama-sama yuk kita baca 2, 3. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita apa? Kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Tuhan sudah memberikan kemenangan. Yes. Kalau Tuhan sudah memberikan kemenangan, artinya apa? Setiap hari kita jadi orang percaya yang menang. Menang terhadap dosa, menang terhadap godaan, menang terhadap emosi. Ya, saya dengar di masa pandemi anak-anak sekolah belajar di rumah, banyak orang tua yang emosi. Tekanan naik, tekanan darahnya naik. Betul? Apa betul Bapak Ibu? Ada emosi, tahan emosimu karena masih cukup lama. Saya dengar katanya learn from home akan diperpanjang. Nggak tahu beberapa kata. Katanya mulai Januari baru yang namanya sekolah. Januari. Kisah bilang, wah kebangetan, lama banget anak gue di rumah. Iya saudara, tahan emosimu. Waktu kita masih panjang bro, sis. Bilang kanan kirimu, tahan emosimu. Waktu kita masih lama. Ya kan? Perhatikan, kita sudah diberikan kemenangan. Mari kita menang terhadap dosa, godaan, menang terhadap apa? Emosi kita. Ya puji Tuhan mau ditutup. Minimal saudara tidak tergoda pergi ke mall. Oh tapi online shop masih buka. Kemarin kita ngobrol bareng di Zoom ya beberapa minggu yang lalu. Penny bilang apa? Wah mau tutup, bagus. Sekarang online shopnya yang efektif dan produktif. Belanja online shopnya yang penting-penting saja. Bahkan sekarang udah mulai jualan ya di Topet ya. Nah, follow tuh Topet, sumber milik. Saya promosi loh, saya tidak di endorse. Nah, kita yang melihat yang keempat, saudara. Kenapa kita perlu totalitas beribadah sama Tuhan? Karena Tuhan telah mengubah kutuk jadi berkat. Amin. Tuhan telah mengubah kutuk menjadi berkat. Dikatakan Yosua pasal 24 ayat 9 sampai 10. Ketika itu Balak bin Sipor, raja Moab, bangkit berperang melawan orang Israel. Disuruhnya memanggil Bileam bin Beor untuk mengutuki kamu. Siapa Bileam bin Beor ini? Dialah nabi bayaran, nabi palsu, nabi yang suka bernubuat. Nabi ini dibayar supaya apa? Kamu kutukin. Oke lah, kamu nggak mau lihat situ, kita pergi ke tempat yang lebih tinggi lagi. Buntutnya aja lah kamu kutuk. Kita tahu misalnya ya, Bileam bin Beor itu ketika dipanggil sama Raja Moab, dia naik keledai, ya. Keledainya bisa lihat malaikat Tuhan. Ketika melihat malaikat Tuhan, dia menyingkir. Lihat lagi malaikat Tuhan, dia menyingkir lagi. Lihat malaikat Tuhan, nyingkir lagi sampai ngedesek Bileam. Jadi dipukul. Setelah dipukul, keledainya bisa ngomong, kenapa lu pukul gue? Oh kaget ya. Selama ini aku selalu taat sama kamu, kenapa kamu pukul aku? Ternyata keledainya bisa melihat Tuhan. Ini nabi ini nggak bisa lihat Tuhan karena apa? Dibutakan dengan uang. Oh sekarang banyak hamba Tuhan mungkin dibutakan oleh uang. Ya, dikatakan tetapi aku tidak mau mendengarkan Bileam sehingga ia pun memberkati kamu. Disuruh ngutuk, dibayar, suruh ngutuk Israel, malah memberkati. Sampai Balak bilang apa? Kalau kamu tidak mau mengutuk, jangan memberkati, udah diam aja. Rupanya di antara kita suka mengutuk sumpah serapah. Ayo. Anak kamu bodoh kayak papa kamu ya. Waduh, itu ngutuk loh. Ya, demikian aku melepaskan kamu dari tangannya. Perhatikan, orang Israel sudah dibebaskan dari kutuk. Saudara dan saya juga. Kita adalah orang-orang yang wah, ada di atas kepala kita ada berkat Tuhan. Tuhan telah mengubah kutuk jadi berkat. Amin. Ya bahkan ada gereja yang ekstrim, kutuk kemiskinan, kutuk kesusahan, kutuk kemelaratan, kami usir, kami penting dalam nama Yesus.
Ya kemiskinan bisa berubah kalau rajin ya. Kalau dikutuk-kutuk doang tapi nggak kerja ya susah juga ya. Tuhan telah mengubah kutuk jadi berkat. Galatia pasal yang ketiga katakan gini, ayat 13 sampai 14. Kristus, Galatia pasal 3 klik. Nah, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan cara menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat apa? Dirinya terkutuk, supaya di dalam Dia, di dalam Yesus, berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Perhatikan, Yesus Kristus telah membuat dirinya terkutuk supaya apa? Saudara dan saya terima berkat Tuhan. Dia yang kaya rela jadi miskin supaya apa? Kita jadi kaya akan kemurahan Tuhan. Dia yang kaya, dia rela jadi miskin supaya apa? Kita kaya dan limpah oleh anugerah Allah. Tuhan telah mengubah kutuk menjadi berkat. Kau mau totalitas buat Tuhan? Kau tidak mau mengabdikan hidup kita buat Tuhan? Kau tidak mau totalitas beribadah kepada Tuhan? Kau tidak mau mengabdikan, dedikasikan hidup kita buat Tuhan? Kemana? Tuhan telah mengubah kutuk jadi berkat. Makanya kalau saudara yang sudah diberkati, hidup di dalam berkat Tuhan, biasakan ngomongnya juga penuh dengan berkat. Ucapkanlah perkataan berkat. Setiap kali ngomong, oh saya percaya hari ini saya terima kemurahan Tuhan. Saya percaya saya pasti melihat mujizat Tuhan. Jangan bangun pagi, ya hidup gua kayak gini-gini aja ya. Aduh, nah itu, aduh, saudara gitu nggak? Bangun pagi, aduh lihat anak gua masih ada di sini, kapan lu sekolah ya? Kapan lu pergi dari sini? Mari ucapkan kata-kata berkat. Amin. Yang kelima, kenapa Yosua memperbarui komitmen umat Tuhan? Dikarenakan karena Tuhan telah memberikan tanah perjanjian yang penuh berkat. Yosua pasal 24 ayat 13 dikatakan, demikianlah aku berikan kepadamu negeri yang kamu peroleh tanpa bersusah-susah. Haleluya. Dan kota-kota yang tidak kamu dirikan, tetapi kamu yang diam di dalamnya. Juga kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kamu tanami, kamulah yang makan hasilnya. Ya, dikatakan, kamu tidak perlu bersusah-susah. Tanah perjanjian itu berlimpah susu dan madu, firman Tuhan katakan. Artinya apa? Tuhan sudah memberikan tanah perjanjian penuh berkat, penuh kelimpahan. Kita juga orang-orang yang akan kelak masuk tanah perjanjian. Itu apa? Kerajaan surga. Surga ada di tangan kita, amin. Ada yang mau masuk surga sekarang? Ada kan lagu tempo dulu ya. Apa katanya? Gimana katanya? Saya mau apa? Saya mau masuk surga, apa kata-katanya kayak gitu ya? Mau pergi sekarang gitu kan? Ada tuh lagunya. Saya lupa kata-katanya. Ada yang mau pergi ke surga sekarang? Ada? Nggak ada ya. Berarti saudara masih punya tugas dan tanggung jawab. Amin. Nah, kita lihat bagian yang terakhir. Totalitas dalam beribadah adalah hal apa, saudara? Klik. Ya, ini beribadah dengan tulus, ikhlas dan setia. Tulus, sama-sama bilang tulus. Dan setia. Amin. Tulus. Ya, dulu yang namanya seorang penyanyi namanya Tulus bikin konser di Sabu Hall, datangnya telat. Penontonnya pada teriak gini, ini Tulus masih. Ini bikin konsernya Tulus nak. Namanya Tulus. Beribadah dengan tulus. Dikatakan oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, sincerity dan setia. Apa sih itu tulus? Tulus itu artinya simpel. Tidak ada udang di balik batu. Yang ada udang di balik bakwan. Artinya gak ada maksud lain. Itu tulus. Pastikan setiap kita yang datang ke tempat ini gak punya maksud lain. Cuma satu tujuan. Saya rindu hadirat Tuhan. Menikmati bait-Mu Tuhan. Menikmati kemurahan-Mu. Ya, saya pernah ada satu gereja, ya, setelah selalu setiap kali ibadah, beres ibadah bagi-bagi sembako dan makan-makan. Saya pernah dengar ada satu
gereja seperti itu. Selang beberapa waktu kemudian gerejanya mengumumkan tidak ada sembako lagi. Wah, sekalian ngetes juga mungkin ya. Apa yang terjadi? Minggu depannya nggak ada sembako, yang datang dikit. Berarti selama ini yang datang tulus nggak tuh? Datang karena sembako. Puji Tuhan gereja ini nggak bagi-bagi sembako tiap minggu ya. Tapi sudah datang itu artinya sudah tulus. Amin. Tulus sama Tuhan. Yang kedua, menjauhkan anak asing. Nah ini totalitas. Tadi di doa saya katakan di masa pandemi ini Tuhan izinkan ya. Tuhan izinkan masa pandemi ini ada dalam hidup kita. Kita mengalami musim yang sulit dalam hidup kita supaya apa? Memurnikan dan memulihkan setiap hati kita, bahkan motivasi kita. Dahulu sebelum pandemi mungkin kita berhalakan pekerjaan kita. Kita jadi orang workaholic, gila kerja, sampai lupa waktu makan, lupa waktu istirahat, lupa waktu buat Tuhan, lupa waktu ketemu keluarga. Tapi di masa pandemi ini Tuhan izinkan kita work from home. Lebih banyak waktu di rumah, kerja dari rumah, semua dari rumah. Bahkan mungkin 24 jam ketemu pasangan kita, ketemu anak-anak kita. Tuhan izinkan supaya apa? Kembalikan lagi. Jangan pekerjaanmu jadi idolamu. Jangan pekerjaan itu menjadi Allah dalam hidupmu. Banyak orang mungkin sebelum pandemi punya hobi, memperhalakan apa? Hobi belanja, shopping, jalan-jalan di mall. Ya boleh sih jalan-jalan di mall. Tapi ada orang yang kayaknya kalau nggak nge-mall itu kayaknya Tuhan please minta kemurahan Tuhan pengen nge-mall. Melalui pandemi ini Tuhan izinkan semua mall tutup. Betul? Sehingga kita lebih banyak waktu di rumah. Untuk apa? Jangan tidur terus. Ayo, punya banyak waktu di rumah, gak punya kesempatan untuk pergi ke mall, pakai waktumu untuk merenungkan firman Tuhan. Bangun hubunganmu dengan Tuhan, relasimu dengan pasanganmu. Mungkin saudara kerja, mungkin ya selama ini bangun pagi, pulang sudah malam, anak sudah tidur, gak tahu perkembangan anak. Sekarang Tuhan izinkan saudara work from home, stay at home, pastikan feel at home. Saudara feel at home? Saudara feel at home? Stay at home and feel at home atau feel in here? Bertobat. Hari ini Tuhan saya mau feel at home. Rumahku surgaku. Amin. Dahulu kita mengutamakan apa? Waktu nongkrong. Kamu di mana? Lagi nongkrong nih. Pulang aku masih belum selesai. Nongkrong sampai jauh malam boleh, tapi harus tahu waktu. Ada orang yang nongkrong, mungkin anak muda sering keluyuran, suka tinggal di rumah. Apakah anak saudara begitu? Tuhan izinkan di masa pandemi kita harus physical distancing, nggak boleh kemana-mana. Supaya apa? Kita tetap tinggal di rumah. Dahulu kita yang memperhalakan waktu keluyuran di luar rumah. Tuhan latih kita supaya apa? Kita bangun hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan keluarga, punya komunikasi yang efektif. Mungkin dulu kita yang bosanan, demennya pelesiran, tiket gratis naik pesawat boleh aja sih, tapi kalau sampai terus-terusan gitu ya, tiket gratis naik pesawat, pergi jalan-jalan dan lain sebagainya, Tuhan izinkan bandara tutup. Bener ya? Sampai lihat nggak ada di YouTube gitu, di Instagram, udah kangen banget pengen bepergian gitu kan, sampai dia punya treadmill, dijalanin treadmillnya, kopernya dimasukin seperti di bandara. Lihat nggak? Aku kangen banget jalan-jalan, traveling. Ya, sampai kopernya taruh di atas apa? Treadmill, kemudian dia jalan, terus sampai dia merekam suara di bandara gitu kan, good morning apa segala macam, terus pesawat ada kedatangan dan lain sebagainya, sampai dibikin rekaman seperti itu, saudara. Halu, pada halu semua. Ada yang begitu di rumah, bikin kreatif begitu. Atau kapan aku jalan-jalan lagi? Tuhan izinkan kita stay at home, nggak jalan-jalan. Betul? Supaya apa? Tuhan memulihkan kita. Mungkin aja jalan-jalan itu adalah berhala kita. Atau ada orang yang kuliner. Wah, pokoknya gak bisa kalau nggak makan di luar. Harus makan di luar. Aku nggak suka makanan di rumah. Pengennya kuliner, jalan-jalan makan di luar. Tapi Tuhan izinkan, semua restoran tutup, semua kafe tutup. Kamu nggak bisa makan di luar. Kemana? Kamu makan apa? Ayo. Makan apa?
masak sendiri. Masak sendiri. Betul? Tuhan izinkan supaya apa? Menjauhkan Allah asing dalam hidup kita. Mungkin yang selama itu jadi berhala dalam hidup kita. Yang ketiga, memilih dan memutuskan yang benar. Dimulai dari mau baca Alkitab? Dimulai dari apa yang buat orang susah diet? Besok katanya. Besok aja. Apa yang membuat setan itu suka dengan orang Kristen? Besok. Ketika kita bilang apa? Besok aja, nanti aja, tarsok. Firman Tuhan katakan ayat yang ke-15, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini. Banyak loh kata dalam firman Tuhan, hari ini. Betul? Jika kamu mendengarkan firman Tuhan yang aku sampaikan kepadamu pada hari ini. Tuhan juga bilang kepada Sakeus, hari ini telah terjadi keselamatan. Tuhan juga bilang kepada penjahat yang bersama-sama disalibkan dengan Tuhan, bilang apa? Hari ini juga kamu akan ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Perubahan hidupmu dimulai pada hari ini. Perubahan hidup kita, totalitas kita, pengabdian kita dimulai dari hari ini. Jangan tunggu besok. Kenapa? Karena iblis juga pakai kesempatan hari ini. Karena dia tahu kesempatannya mungkin tidak akan datang lagi untuk kedua kalinya. Kita nggak pernah tahu ya, perhatikan baik-baik. Kita nggak tahu hari esok masih ada nggak buat kita. Yang kita adalah hari ini. Saudara dan saya ada di hari ini. Pilihlah hari ini. Saudara mau mengabdi kepada siapa? Saya minta permainan. Dan yang terakhir, ini penting, membawa segenap keluarga untuk beribadah kepada Tuhan. Tetapi aku, Yosua bilang, dan seisi rumahku, bahkan mungkin sama domba-dombanya kenal Tuhan, ya, kami akan beribadah kepada Tuhan. Mungkin punya anjing, anjingnya juga dikasih nama baptisan. Kasih isi rumahku. Tetapi aku dan seisi rumahku. Anjing saya Pinat itu dikasih nama baptisan, Barnabas. Barnabas Pinat Helguera. Milo dikasih nama baptisan juga, Paul. Kecil kan artinya Paulus. Segenap, perhatikan, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Punya anak, punya mantu, punya mertua yang ada di rumahmu, pastikan mereka beribadah kepada Tuhan. Kenapa nggak ke gereja? Ada tamu. Nah, tamunya aja. Halo, ya. Oh, ada tamu, aku nggak bisa ibadah. Tamunya aja. Kalau nggak mau gimana? Nanti aja bertamunya setelah beribadah. Hahaha. Amin. Saudara mau bawa seluruh keluarga kenal Tuhan? Totalitas buat Tuhan? Amin. Sekian firman Tuhan, kita akan melihat begitu.
Tuhan sudah memberkati seluruh rakyat bicara dari kami dari awal bahkan sampai padanya. Berkati puji-pujian, memberkati firman Tuhan, berkati Tante sudah memberikan persembahan gejalmu baik untuk kas, persembahan perpuluhan. Tuhan akan balas dengan berlimpah-limpah, memberkati kehadiran kami masing-masing. Tuhan berikan semangat, berikan sukacita. Minggu ini merupakan minggu kedua di mana kami boleh kembali memuji, membesarkan nama Tuhan. Berikan semangat kepada kami, berkati keluarga kami masing-masing, anak-anak kami yang ada di rumah, orang tua kami. Mari Tuhan tolong mereka, kuatkan mereka, teguhkan mereka. Kami berdoa supaya nanti sore akan lebih banyak lagi sosok kami yang boleh datang berbakti dan memuliakan Tuhan. Ada beberapa gereja-gereja yang mulai hari ini, berarti sudah ada 9 gereja di Sukabumi yang mulai buka ibadah sejak minggu kemarin. Tuhan juga akan memberkati pelayan mereka, berkati hamba-hamba Tuhan, berkati jemaat Tuhan yang boleh hadir untuk memuji dan besarkan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Acara sepekan, doa siang, hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat kami juga serahkan dalam tamu. Bahkan dari Sabtu ibadah Tuhan hari Minggu pagi dan sore Tuhan juga akan memberkati. Terima kasih Bapak. Tanda tanganmu, terima berkat Tuhan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah masa depanmu, diberkatilah studimu, diberkati di kota, diberkati di desa, diberkatilah kau di ladang, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu, diberkatilah kau dan buku masuk, daripada itu keluar, diberkatilah buah kandungan hasil bumi dan hasil terangmu. Kiranya segala berkat, berkat jasmani, berkat rohani dan berkat batini akan datang dari Allah Bapa. Kasih sayang daripada Tuhan Yesus bersekutu dengan Roh Kudus menyertai saudara mulai pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan syukur.